Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Dan di video kali ini kita akan membahas materi mengenai kesetimbangan kimia. Materi ini merupakan materi dasar yang harus kita pahami bersama sebelum kita memasuki materi-materi selanjutnya di kelas 11. Di antaranya adalah materi asam dan basa, dan materi kesetimbangan garam dalam air. Nanti ada lautan penyangga dan ada yang namanya KSP. Sehingga akan jauh lebih baik kita harus benar-benar memahami materi kesetimbangan kimia ini. Setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan nanti kalian semua akan bisa memahami ciri-ciri reaksi kesetimbangan, kemudian nanti kalian mampu menganalisis reaksi setimbang berdasarkan diagram atau grafik, kemudian kalian mampu menganalisis tetapan kesetimbangan suatu reaksi, dan selanjutnya kalian juga nanti mampu mengetahui nilai tetapan kesetimbangan, ini nanti ada Kc dan Kp, dan juga nanti tahu bagaimana hubungan antara Kc dan Kp. Dan yang terakhir, diharapkan nanti kalian bisa menganalisis faktor-faktor yang menggeser arah kesetimbangan suatu reaksi berdasarkan asas Pekat liar. Nah, yang pertama kita membahas dulu apa itu kesetimbangan kimia. Reaksi kesetimbangan adalah reaksi bolak-balik antara reaktan dengan produk yang umumnya terjadi pada sistem tertutup. Ciri-ciri reaksi kesetimbangan antara lain, yang pertama adalah terjadi reaksi bolak-balik atau reversible. Nah, ini bisa kalian lihat pada tanda panah dari suatu reaksi. Biasanya kalau kalian melihat suatu reaksi, tanda panahnya adalah biasa seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalkan reaksi setimbang, maka tanda panahnya adalah tanda panah bolak-balik. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah laju reaksi ke arah produk sama dengan laju ke arah reaktan. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah terjadi pada sistem tertutup. Kemudian pada keadaan setimbang, semua zat masih tersisa atau tidak ada zat yang habis bereaksi. Dan yang terakhir, tidak terjadi perubahan makroskopis. Yang perubahan makroskopis itu artinya adalah perubahan yang terlihat dengan kasat mata. Jadi kalau kita melihat reaksi sudah mencapai kesetimbangan, secara kasat mata seolah-olah itu tidak ada perubahan lagi. Padahal di sana masih ada perubahan mikroskopis yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, jadi misalkan ada suatu reaksi A menjadi B ya, kita perhatikan di sini tanda panahnya adalah tanda panah bolak-balik. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah suatu reaksi kesetimbangan karena tanda panahnya bolak-balik. Nah, laju reaksi ke arah B itu akan sama dengan laju reaksi ke arah A. Ya, A-nya berubah menjadi B, ini tanda panah ke kanan, kemudian juga B-nya menjadi A, tanda panah ke kiri. Nah, laju reaksi ke arah B dan ke arah A itu sama. Nah, maka itu adalah reaksi setimbang. Nah, untuk kesetimbangan itu ada dua, yaitu yang disebut sebagai kesetimbangan homogen, yaitu reaksi kesetimbangan di mana suatu zat yang terlibat dalam reaksi memiliki fase yang sama. Sedangkan yang kedua ada yang namanya kesetimbangan heterogen, yaitu reaksi kesetimbangan di mana zat-zat yang terlibat dalam reaksi memiliki fase yang berbeda. Nah, berikut ada sebuah grafik laju reaksi. Misalkan saja di sini ada reaksi A menjadi B, ya. Nah, ini adalah A-nya dan ini adalah B-nya. Setelah mencapai suatu rentang waktu tertentu, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa laju reaksi A menjadi B, ya ini laju reaksi A yang di atas ya. Itu setelah rentang waktu tertentu akan sama dengan laju reaksi dari B untuk berubah menjadi A. Nah, ini adalah grafik menunjukkan bahwa pada titik ini ya sampai selanjutnya itu sudah mencapai reaksi kesetimbangan. Kalau titik sebelumnya itu belum tercapai suatu reaksi setimbang. Nah, ini adalah grafik laju reaksi terhadap waktu dalam sebuah reaksi kesetimbangan. Nah, kemudian ini juga ada beberapa grafik dari suatu reaksi kesetimbangan
yaitu perubahan gas N2O4 menjadi gas NO2. Nah, jadi dalam sebuah reaksi kesetimbangan itu bisa tercapai 3 keadaan. Yang pertama adalah keadaan di mana setelah terjadi reaksi kesetimbangan atau ketika reaksi itu sudah mencapai titik kesetimbangan, konsentrasi, reaktan ya, itu masih lebih tinggi daripada konsentrasi produk. Tapi di sini sudah, konstan, tidak ada perubahan lagi. Nah, keadaan yang kedua adalah ketika, suatu reaksi itu setelah mencapai keadaan setimbang, konsentrasi reaktan itu lebih rendah daripada konsentrasi produk. Tetapi selama tidak terjadi perubahan konsentrasi lagi ya, ini sudah konstan konsentrasinya, berarti dia sudah mencapai keadaan setimbang. Nah, keadaan ketiga yaitu ketika, suatu konsentrasi reaktan dan konsentrasi produk itu akan mempunyai jumlah yang sama setelah beberapa rentang waktu tertentu. Ini juga, dia menunjukkan bahwa reaksinya sudah mencapai kesetimbangan ya. Kita lihat konsentrasinya ini, sama begitu ya. Nah, jadi ada 3 keadaan, suatu reaksi bisa mencapai keadaan setimbang. Kemudian kita akan membahas tentang hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan atau K menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang, hasil konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Contoh, di sini ada suatu reaksi Ma ditambah Nb menjadi Pc dan Qd. Ya. Di sini M, N, P, dan Q merupakan koefisien ya. Reaksi ini mempunyai hukum kesetimbangan sebagai berikut, yaitu K sama dengan konsentrasi C pangkat P dikalikan konsentrasi D pangkat Q dibagi konsentrasi A pangkat M dikalikan konsentrasi B pangkat N. Ya, jadi hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi dipangkatkan dengan koefisiennya. Itu adalah hukum kesetimbangan. Nilai yang diperoleh dari perhitungan hukum kesetimbangan disebut sebagai tetapan kesetimbangan. Nah, tetapan kesetimbangan ini adalah khas untuk setiap reaksi dan nilainya akan tetap pada suhu tertentu. Nah, bagaimana cara mencari nilai tetapan kesetimbangan? Mari kita bahas caranya ya. Untuk mencari tetapan kesetimbangan suatu reaksi itu ada 2 cara. Yaitu yang pertama berdasarkan konsentrasi atau Kc. Nanti yang kedua ada berdasarkan tekanan parsial gas. Nah, untuk mencari tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc, zat yang terlibat dalam perhitungan adalah zat berfase aqueous atau aki atau larutan dan gas. Jadi perlu diingat ya bahwa fase zat itu kan ada 4. Fase itu ada 4, yaitu ada solid atau S, kemudian ada liquid atau L, kemudian ada gas atau G, dan ini adalah aqueous atau aki. Nah, yang terlibat pada perhitungan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi adalah yang gas dan aqueous saja. Nah, bedanya liquid dengan aqueous apa, Pak? Kalau aqueous merupakan suatu campuran zat dengan yang namanya pelarut ya. Biasanya pelarut yang digunakan adalah pelarut air biasanya. Sedangkan liquid ini adalah lelehan atau leburan. Contohnya misalkan gula. Gula kalau kita panaskan sampai dia meleleh itu disebut fasenya adalah liquid. Sedangkan kalau ada gula, kemudian kita masukkan air ke dalamnya, kita aduk sampai larut, itu namanya adalah aqueous. Itu perbedaan adalah liquid. Itu adalah perbedaan antara liquid dengan aqueous ya, perlu dicermati. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi misalnya di sini ada reaksi 2A aki ditambah B aki menjadi 3C solid ditambah 4D gas. Nah, dalam penulisan reaksi ini harus jelas fasenya ya.
karena fase ini nanti mempengaruhi dalam perhitungan tetapan kesetimbangan. Nah, misalkan ada reaksi ini, maka perhitungan nilai tetapan kesetimbangannya adalah berlaku menggunakan hukum kesetimbangan sebagai berikut, yaitu Kc sama dengan konsentrasi D pangkat 4 dibagi konsentrasi A pangkat 2 dikalikan konsentrasi B pangkat 1, ya. Jadi ini diturunkan dari hukum kesetimbangan. Kenapa si C tidak dimasukkan dalam perhitungan Kc? Karena di sini C itu merupakan fase solid, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Nah, untuk D ini dia fasenya gas, untuk B fasenya aqueous, dan A fasenya aqueous. Maka ketiga zat tersebut itu dimasukkan. Adalah rumus dari Kc. Jadi poinnya adalah diperhatikan fase zatnya ya. Yang terlibat hanya fase aqueous dan fase gas saja. Nah, yang kedua adalah berdasarkan tekanan parsial gas atau disebut dengan Kp. Nah, kalau pada Kp, zat yang terlibat dalam perhitungan adalah zat yang berfase gas saja. Oke, contohnya ada reaksi A gas ditambah 2B gas menjadi 2C gas ditambah 2D gas. Di sini semuanya berfase gas. Oleh karena itu, dalam perhitungan Kp kita masukkan semua zatnya. Rumus Kp sedikit berbeda dengan Kc. Kalau pada Kc yang digunakan adalah konsentrasi zatnya, sedangkan pada Kp yang digunakan adalah tekanan parsialnya, ya. Oleh karena itu kalau pada reaksi yang ada di situ, ya, Kp-nya adalah tekanan parsial C pangkat 2 dikalikan tekanan parsial D pangkat 2 dibagi tekanan parsial A pangkat 1 dikalikan tekanan parsial B pangkat 2. Nah, untuk koefisien tetap sama, ya, dia digunakan sebagai pangkat. Nah, tetapi yang digunakan adalah tekanan parsial gas, bukan konsentrasi. Nah, bagaimana mencari tekanan parsial masing-masing gas? Contohnya, misalkan saya mau mencari tekanan parsial gas A, rumusnya adalah mol A dibagi mol total gas kalikan P total. Nanti biasanya di soal sudah diketahui P totalnya berapa dan jumlah mol masing-masing zatnya, ya. Jadi kalau misalkan mencari tekanan parsial gas B, nanti mol B dibagikan mol total gas dikalikan P total. Kalau mau mencari tekanan parsial dari gas C gimana? Ya berarti mol C dibagi mol total gas kalikan P total. Untuk D juga sama seperti itu ya. Nah, di sini perlu dicermati bahwa konsentrasi zat atau tekanan parsial zat yang digunakan nanti adalah konsentrasi zat pada saat keadaan setimbang. Nah, ini biasanya sering dilupakan atau sering terlupa oleh para siswa, sehingga dalam perhitungan tetapan kesetimbangan tuh sering keliru, ya. Nah, contohnya misalkan ini ada 2 contoh, kita bahas contoh yang pertama dulu. Ke dalam suatu sistem tertutup yang volumenya 10 liter, direaksikan masing-masing 0,5 mol gas nitrogen dan 0,5 mol gas oksigen, hingga membentuk reaksi setimbang 2N2 ditambah O2 menjadi 2N2O. Jika pada saat tercapai kesetimbangan terdapat 0,3 mol gas nitrogen, hitunglah nilai tetapan kesetimbangannya. Nah, kita harus cermati dulu apakah angka-angka mol di sini merupakan angka-angka zat pada reaksi setimbang, ya. Kita ulangi, kita baca lagi soalnya dengan teliti. Ke dalam suatu sistem tertutup yang volumenya 10 liter direaksikan masing-masing 0,5 mol gas nitrogen dan 0,5 mol gas oksigen. Berarti angka 0,5 mol gas nitrogen dan 0,5 mol gas oksigen itu pada keadaan awal, bukan pada keadaan setimbang. Nah, terus gimana Pak? Nah, ini ada keterangan lagi. Jika pada saat tercapai kesetimbangan terdapat 0,3 mol gas nitrogen, ya kan? Nah, berarti angka 0,3 mol ini merupakan angka mol dari gas nitrogen pada saat keadaan setimbang. Oleh karena itu, kita tidak boleh langsung masukkan angka-angka ini ke dalam rumus Kc. Ya, kita harus hitung dulu, pastikan berapa jumlah mol
masing-masing gas pada saat keadaan setimbang. Caranya bagaimana? Pertama, kita tulis dulu reaksinya. Nah, setelah itu kita bikin tanda M, R, dan S ya. M ini mula-mula, R reaksi, S itu setimbang. Nah, di sini ada keterangan bahwa direaksikan masing-masing. Nah, berarti angka 0,5 mol gas nitrogen itu pada keadaan mula-mula. Ini juga ada 0,5 mol gas oksigen. Nah, ini juga berarti keadaan mula-mula. Kemudian, keterangannya di bawahnya, jika pada saat tercapai kesetimbangan terdapat 0,3 mol gas nitrogen, berarti angka 0,3 mol ini pada saat keadaan setimbang. Ini ya. Nah, kan kita belum tahu nih zat O pada keadaan setimbang berapa dan zat N2O pada saat keadaan setimbang berapa. Kita cari dulu. Bagaimana caranya? Mula-mula gas nitrogen ada 0,5 mol. Pada saat keadaan setimbang, dia hanya ada 0,3 mol. Berarti yang bereaksi sebanyak 0,2. Gitu ya. Nah, biar beda saya ganti warnanya saja. Nah, ini berarti yang bereaksi adalah 0,2 mol. Nah, berarti O2 yang bereaksi adalah 0,1 mol. Dari mana, Pak? Perhatikan bahwa koefisien gas N2 adalah 2, sedangkan koefisien gas O2 adalah 1. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Inilah hukum stoichiometri pada saat kelas 10. Sehingga ketika N2 yang mempunyai koefisien 2 bereaksi sebanyak 0,2 mol, maka O2 yang mempunyai koefisien 1 bereaksi hanya 0,1 mol. Begitu. Nah, untuk zat N2O yang terbentuk, karena di sini koefisiennya 2 sama dengan koefisien N2, berarti ini juga sebanyak 0,2 mol. Begitu ya. Sehingga pada saat keadaan setimbang, O2 sebanyak 0,4 mol, kemudian N2O yang terbentuk sebanyak 0,2 mol. Oke. Nah, kemudian baru kita lanjutkan ke perhitungan Kc-nya. Kc sama dengan konsentrasi N2O pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 2 dikalikan konsentrasi O2. Semua zatnya kita masukkan. Kenapa? Karena fasenya gas semuanya. Oke. Nah, perlu diperhatikan ya. Dan dicermati di sini dia satuannya masih mol. Sedangkan yang diminta adalah konsentrasi. Ya, konsentrasi itu sama dengan mol dibagi volume. Di sini volumenya ada 10 liter. Oke. Ini adalah tanda konsentrasi ya. Tanda konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan angkanya saja. Konsentrasi N2O berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Yang 0,2 saya tulis 2 kali 10 pangkat min 1 dibagi volumenya. Volumenya adalah 10 liter. Nah, ini dipangkatkan 2. Oke. Dibagi ya. Konsentrasi N2-nya berarti 3 kali 10 pangkat min 1 dibagi 10. Kan? Pangkat 2. Nah, O2-nya berarti 4 kali 10 pangkat min 1 dibagi 10. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita hitung 2 kali 10 pangkat min 1 bagi 10 pangkat 2 berarti hasilnya adalah 4. Ya kan? 4 kali 10 pangkat min 4. Ya, ini kan 10-nya kita naik ke atas jadi 10 pangkat min 2. Kemudian kita pangkat 2 jadi 10 pangkat min 4. Kemudian yang ini 3 kali 10 pangkat min 1 bagi 10 pangkat 2 hasilnya adalah 9.
kali 10 pangkat min 4 ya. Nah ini berarti yang punya O2-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Nah ini 4 yang kita coret, 10 pangkat min 4 yang kita coret ini, berarti 10 pangkat min 2-nya kita naik ke atas. Nah berarti 100 dibagi 9, nilainya adalah 11,11111 ya. Inilah KC-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua. Dalam sistem kesetimbangan A gas ditambah B gas menjadi 2C gas ditambah D gas, terdapat 2 mol gas A, 3 mol gas B, 4 mol gas C, dan 2 mol gas D. Tekanan ruangan pada kesetimbangan adalah 2,2 atm. Tentukan nilai tetapan kesetimbangan atau Kp dari reaksi tersebut. Untuk contoh soal kedua ini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah sama dengan contoh soal pertama, kita perhatikan apakah angka mol-mol ini merupakan angka jumlah mol gas A, B, C, dan D pada keadaan setimbang atau bukan. Oleh karena itu kita perhatikan lagi soalnya ya. Dalam sistem kesetimbangan A ditambah B menjadi 2C dan D, terdapat bla 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 bla. Nah, berarti angka mol-mol yang ada di soal adalah angka-angka jumlah mol setiap gas dalam keadaan setimbang ya. Kalau kita tulis reaksinya seperti ini. Angka ini sudah dalam keadaan setimbang. A-nya ada 2 mol, B-nya ada 3 mol, C-nya ada 4 mol, dan D-nya ada 2 mol. Nah, karena angka-angka itu sudah menunjukkan jumlah mol setiap gas atau setiap zat pada keadaan setimbang, kita tidak perlu menghitung mula-mula reaksi setimbang lagi ya. Kalau contoh soal pertama itu kan belum pada keadaan setimbang, makanya kita cari dalam keadaan setimbangnya berapa. Untuk contoh soal kedua ini, karena sudah dalam keadaan setimbang, kita bisa langsung gunakan untuk menghitung nilai tetapan kesetimbangan. Nah, rumus Kp-nya adalah Kp sama dengan PC pangkat 2 ya, karena ini koefisien 2 dikalikan PD dibagi PA kalikan PB ya kan. Nah, kita mencari nilai masing-masing tekan partial gasnya dulu. Kita cari PA-nya dulu. PA sama dengan mol A dibagi mol total gas ya kalikan P total. Mol A-nya adalah 2. Mol total gasnya karena diisi semua zatnya berupa gas ya kita jumlahkan semuanya. 2 tambah 3 5 tambah 4 9 tambah 2 11. Nah, dikalikan P total. P totalnya mana? Nah, ini ada tekanan ruangan pada keadaan setimbang adalah 2,2 atm. Oh, berarti P totalnya adalah 2,2 atm. Oke. Berarti nilainya adalah 2 bagi 11 kali 2,2. 2,2 bagi 11 adalah 0,2 ya. Berarti ini adalah 0,4 atm. Kemudian kita masuk ke PB-nya. PB-nya berapa PB? Berarti ini adalah mol B dibagi mol total gas kalikan P total ya sama dengan 3 bagi 11 kalikan 2,2 atm. Berarti hasilnya adalah 0,6 atm. Dan kita masuk ke PC ya. PC sama dengan mol C dibagi mol total gas dikalikan P total. Mol C-nya adalah 4 dibagi 11 kali 2,2 atm. Hasilnya adalah 0,8 atm. Kemudian PD. Nah, ini karena jumlah mol D sama dengan jumlah mol A,
kita bisa langsung saja tekanan parsial D atau PD sama dengan PA, yaitu adalah 0,4 atm ya, karena jumlah molnya sama. Kemudian kita baru masukkan ke perhitungan Kp-nya ya. Kp, PC pangkat 2, PC-nya berapa? 0,8 ya kan, 0,8 pangkat 2 kalikan PD, PD-nya adalah 0,4 dibagi PA-nya, PA kali PB, PA-nya adalah 0,4, PB-nya adalah 0,6 ya. Nah, berarti kita bisa coret di sini. Nah, dan ini kita ubah menjadi 8 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Ini berarti 6 kali 10 pangkat min 1. Aja ya. Nah, bentar ini biar jelas. Nah, berarti 8 pangkat 2 adalah 64. Berarti ini sekali 10 pangkat min 2 dibagi 6 kali 10 pangkat min 1. Oke. 64 bagi 6 masih adalah 10,6667 ya. Terus 6667 kalikan 10 pangkat min 1. Berarti KP-nya adalah 1,0667. Oke. Nah, begitu caranya. Jadi perbedaannya kalau misalkan di KC kita yang digunakan konsentrasi, konsentrasi itu adalah mol dibagi volume. Kalau di KP kita gunakan tekanan parsial gas. Kita cari dulu tekanan parsial masing-masing gas, ingat ya. Kemudian kita akan membahas hubungan antara KC dan KP. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung KC, kita bisa menghitung KP. Kalau kita sudah menghitung KP, kita juga bisa menghitung KC tanpa harus masukkan rumus hukum kesetimbangannya. Gimana caranya? Yaitu kita menggunakan rumus KP sama dengan KC kalikan R kali T pangkat delta N, di mana KP adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial gas, KC adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, R adalah tetapan gas, nilainya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin, T adalah temperatur atau suhu, satuannya adalah Kelvin ya, Celsius Kelvin. Jadi kalau misalkan nanti di soal diketahuinya adalah derajat Celcius, kita harus konversikan ke dalam bentuk Kelvin. Dan delta N merupakan jumlah koefisien zat gas produk atau gas-gas yang ada di kanan dikurangi jumlah koefisien zat gas reaktan atau zat-zat gas yang ada di kiri. Nah, di sini kita bisa memprediksi nilai Kp atau Kc ya, yaitu nilai Kp lebih besar daripada Kc ketika delta N-nya lebih besar daripada 0. Nah, nilai Kp akan lebih kecil daripada nilai Kc ketika delta N-nya lebih kecil dari 0. Dan nilai Kp akan sama dengan nilai Kc ketika delta N-nya sama dengan 0. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui reaksi kesetimbangan N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 pada suhu 400 Kelvin mempunyai nilai Kp sama dengan 100. Hitunglah nilai Kc untuk kesetimbangan tersebut. Nah, di sini rumusnya adalah Kp sama dengan Kc dikalikan R dikalikan T pangkat delta N, ya kan? Di sini karena yang ditanya adalah Kc, kita butuh Kp, kita butuh R, kita butuh T, dan kita butuh delta N. Kp-nya sudah ada, R-nya sudah ada, karena dia tetapan, nilainya pasti sekian. T-nya juga sudah ada. Berarti yang belum ada adalah delta N. Oke, kita cari dulu delta N-nya ya. Nah, sini reaksinya adalah N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Berarti delta N-nya sama dengan jumlah koefisien gas di produk atau di kanan ini bagian 2 ya kan, dikurangi
jumlah koefisien gas yang ada di kiri atau yang reaktan. Nah, koefisien gas N2 adalah 1, koefisien gas H2 adalah 3, berarti 4 ya. 2 dikurangi 4, hasilnya adalah -2. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Kp sama dengan Kc kalikan R kalikan T pangkat delta N. Kp-nya adalah 100, Kc-nya dicari, R-nya adalah 0,082, T-nya adalah 400, pangkat -2. Nah, karena ini merupakan pangkat, kita ubah menjadi seperti ini agar lebih mudah menghitung. Kc kalikan 1 per 0,082 kali 400. Nah, ini pangkat 2. Begitu ya. Lihat ke sini. Oke. 100 sama dengan Kc kalikan 1 per 0,082 kali 400 atau 8,2 kali 4 itu hasilnya adalah 32,8. Kita pangkatkan 2, berarti ini 100 sama dengan Kc kali 1 per 1075,84. Oke, berarti Kc sama dengan 100 dikalikan 1075,84. Hasilnya adalah ya 107.584 ya. Nah, ini berarti kan ini kan delta N-nya -2, berarti lebih kecil dari 0. Harusnya Kp lebih kecil ya, betul ya. Kp-nya lebih kecil daripada Kc. Di sini Kp-nya 100, Kc-nya 107.000. Nah, ini berarti insya Allah betul ya, karena sesuai dengan prediksi kalau delta N-nya kurang dari 0, nilai Kp-nya akan lebih kecil dari Kc. Ya, untuk video part 1 ini adalah sampai sini dulu. Nanti untuk di video selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi keseimbangan dengan disosiasi. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana hubungan suatu nilai K terhadap suatu persamaan reaksi. Dan kita akan membahas pergeseran kesetimbangan berdasarkan asas Lagrange. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada yang ingin disampaikan, ada yang belum jelas, atau ada yang ingin tanyakan, silakan boleh tulis di kolom komentar. Atau untuk siswa saya, kita bisa diskusi di Google Classroom dan grup WA. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video selanjutnya.